Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Andes Gugup Kismono MBA PhD selaku pembimbing tesis saya. Yang saya hormati Bapak maupun Ibu Dewan Penguji. Perkenalkan, nama saya Frilasya Soleha. Kali ini akan saya sampaikan mengenai hasil penelitian dari tesis saya dengan judul Hak Psikologis Terhadap Keterlibatan Kerja dengan ambisi karir sebagai pemediasi. Studi pada generasi Z di Indonesia. Dimulai dari kesuksesan sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka memanajemen sumber daya manusianya. Perubahan yang signifikan dalam komposisi demografi pekerjaan dari baby boomer yang akan pensiun digantikan oleh generasi Z juga menjadi concern tersendiri bagi pihak manajerial. Survei membuktikan bahwa separuh dari generasi Z dan juga milenial mengalami kecemasan dalam lingkungan pekerjaan. Generasi Z cenderung menyukai komunikasi tatap muka dan juga mengharapkan bahwa manajerial maupun manajer dapat menghargai perasaan mereka. Pemahaman mengenai kesejahteraan di tempat kerja sangat penting saat ini dan juga temuan bahwa hak psikologis berperan yang sangat signifikan terhadap keterlibatan kerja. Dan juga hasil penelitian jika seseorang memiliki hak psikologis tinggi cenderung akan memiliki ambisi karir yang tinggi juga dan pada gilirannya akan meningkatkan keterlibatan kerja mereka. Untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang disampaikan, dalam era globalisasi ini sangat diperlukan concern mengenai perubahan demografis angkatan kerja dari baby boomer kepada generasi Z dan juga perubahan yang menghasilkan penyesuaian dalam pendekatan manajerial dengan menekankan pentingnya komunikasi yang lebih terkait empatik dan juga membangun hubungan kerja yang efektif. Dan pentingnya memahami bahwa kesejahteraan di tempat kerja dimulai dari hak psikologis yang terpenuhi dan akhirnya akan menimbulkan peningkatan dari keterlibatan kerja dalam diri seseorang karyawan dan juga distimulus melalui mediasi ambisi karir. Berikut merupakan pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah, apakah hak psikologis berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja pada generasi Z? Dan yang kedua adalah, apakah ambisi karir memediasi pengaruh positif dari hak psikologis terhadap keterlibatan kerja pada generasi Z? Dengan tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif hak psikologis terhadap keterlibatan kerja pada generasi Z. Dan yang kedua adalah untuk menguji dan menganalisis peran mediasi ambisi karir terhadap pengaruh hak psikologis terhadap keterlibatan kerja pada generasi Z. Dan untuk lingkup penelitian, yaitu fokus penelitian ini adalah pada generasi Z, dan yang kedua adalah memiliki batasan variabel hak psikologis, keterlibatan kerja, dan juga ambisi karir. Ketika motivasi dari karakteristik pekerjaan seperti otonomi atau pentingnya tugas selaras dengan dorongan tersebut, individu akan merasakan pekerjaan mereka lebih bermakna secara psikologis yang kemudian meningkatkan hasil kerja mereka. Untuk keterlibatan kerja, mengacu pada sejauh mana individu mengidentifikasi pekerjaan secara psikologis atau pentingnya pekerjaan dalam citra diri total seseorang yang dapat dikategorikan dalam dua persepsi, yaitu persepsi keadilan dan juga orientasi prososial. Untuk ambisi karir, mengacu pada keinginan yang sungguh-sungguh untuk beberapa jenis pencapaian dan perbedaan seperti kekuasaan, kehormatan, ketenaran, ataupun kekayaan yang berfungsi sebagai kekuatan pendorong di balik pilihan pribadi dan juga arah jalur karir masing-masing. Terkait dengan perumusan hipotesis, dimulai dari mengejar sebuah kedudukan di tempat kerja dapat mengarahkan pada hasil perilaku yang beragam. Dan dikatakan bahwa individu dengan harga diri yang tinggi dan kebutuhan untuk pertumbuhan yang lebih besar, mereka lebih cenderung memiliki tingkat keterlibatan pekerjaan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan psikologis mereka. Dan juga penelitian dari Lin et al. Menyatakan bahwa hak psikologis berpengaruh terhadap keterlibatan kerja. Maka disebutkan bahwa hipotesis pertama adalah hak psikologis berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja. Dan juga untuk ambisi karir, memungkinkan bahwa seseorang untuk datang maju dan individu yang memiliki rasa hak psikologis cenderung tinggi akan mempunyai ambisi karir yang pada gilirannya juga akan meningkatkan keterlibatan kerja dalam pekerjaan mereka. Maka keduanya adalah ambisi karir memediasi pengaruh positif antara hak psikologis terhadap keterlibatan kerja. Berikut merupakan untuk metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, cross-seksional, di mana data dikumpulkan hanya satu kali waktu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan specific purpose sampling dan dengan tipe judgment sampling. Untuk data primer ataupun data collection didapatkan melalui self-administered
online questionnaire, dan untuk penelitian ini dianalisis menggunakan metode SEM dan dibantu dengan software IBM Amos versi 25. Untuk populasi dan sampel, populasi sendiri terdiri dari generasi Z di Indonesia. Untuk kriteria sampel, berstatus sebagai karyawan, pekerja maupun pegawai, berusia 12 sampai dengan 27 tahun pada tahun 2024 saat pengambilan sampel, dan mempunyai minimal masa kerja setidaknya 1 tahun. Terkait dengan teknik analisis data, yang diuji adalah validitas, reliabilitas, uji goodness of fit, dan juga statistik deskriptif, setiap variabel, korelasi, maupun terkait dengan setiap indikatornya, dan juga yang terakhir adalah uji hipotesis. Berikut merupakan hasil dari data collection dengan kuesioner terisi sejumlah 258 dan yang layak adalah 241, dan kuesioner yang tidak dapat diolah terdapat 17, sehingga untuk persentase terdapat 93%, didominasi oleh rentang usia 24-27 tahun dengan jenis kelamin perempuan, dan mayoritas memiliki pendidikan terakhir D4 maupun S1 dengan memiliki pengalaman kerja 1-5 tahun, bekerja di sektor swasta, dan mayoritas berada ataupun berdomisili di Pulau Jawa. Untuk hasil uji instrumen penelitian, yang pertama adalah uji validitas. Keseluruhan indikator yang tertampil dianggap ideal karena memenuhi nilai lebih dari 0,5 dan nilai lebih dari 0,7 dianggap ideal karena menunjukkan hubungan yang kuat di antara variabel, indikator, dan juga konstruknya. Indikator yang tertampil dapat diandalkan dalam analisis lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang akurat dan representatif terhadap konstruk yang diteliti. Uji instrumen berikutnya adalah uji reliabilitas, di mana untuk CA dan CA lebih dari 0,7 dan untuk AV sendiri mendapatkan nilai lebih dari 0,5. Maka untuk variabel-variabel yang diteliti dapat dikatakan reliable karena memiliki nilai di atas ambang batas. Dan berikut merupakan statistik deskriptif dari variabelnya dengan rata-rata nilai hak psikologis dan juga keterlibatan kerja tergolong dalam kategori sedang, sedangkan untuk amsi karir tergolong dalam kategori tinggi. Didapatkan juga bahwa standar deviasi berkisar di antara 1,0958 hingga 1,2585, menunjukkan terdapat variasi dalam batas wajar dalam hal ini terkait dengan respon daripada responden. Untuk HP5, KK7, dan AK1 memiliki rata-rata terendah, sedangkan HP9, KK3, dan AK2 memiliki. Adapun juga korelasi antar variabel terkait dengan statistik deskriptif terkait dengan hak psikologis menunjukkan korelasi yang sangat kuat dengan keterlibatan kerja dengan nilai positif R hitung sebesar 0,961 yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi hak psikologis yang dirasakan, maka semakin tinggi pula keterlibatan kerja yang muncul. Untuk hubungan yang kuat juga tergambar dari ambisi karir dan keterlibatan kerja dengan nilai koefisien sebesar 0,946, menunjukkan bahwa semakin tinggi ambisi karir seseorang, semakin juga tinggi keterlibatan kerja mereka. Semua hubungan ini signifikan pada tingkat P kurang dari 0,01 yang menandakan bahwa hubungan yang sangat kuat. Terkait dengan uji goodness of fit sendiri, menurut sumber dikatakan bahwa jika terdapat satu maupun dua dari indikator yang terpenuhi dapat dianggap baik. Hasil dari uji hipotesis sendiri menunjukkan bahwa signifikan maupun diterima karena nilai p-value yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 dan CR lebih besar dari 1,96, sehingga HPAK, AKKK, dan HPKKK yang merupakan H1 dapat dijelaskan bahwa didukung ataupun berpengaruh positif. Untuk hasil uji Sobel sendiri sebesar 3,824 jauh lebih besar dari nilai kritis ataupun Z yang dengan plus minus 1,96 pada tingkat signifikasi 5% yang mengindikasikan adanya pengaruh mediasi yang signifikan. Selain itu, p-value juga diperoleh adalah 0,0 sekian yang di bawah 0,5 menunjukkan bahwa pengaruh dari mediasi ini juga signifikan, dan jenis mediasi pada penelitian ini adalah mediasi parsial.
Untuk pembahasan yang pertama sendiri adalah pengaruh positif dari hak psikologis terhadap keterlibatan kerja pada generasi Z. Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh positif dari hak psikologis terhadap keterlibatan kerja pada generasi Z. Pengakuan dan penghargaan daripada hak karyawan yang dilakukan oleh perusahaan maupun organisasi itu akan berkontribusi secara positif terhadap tingkat keterlibatan kerja seorang individu. Dan hak psikologis berfungsi sebagai faktor yang menambah makna dalam pekerjaan. Untuk variabel yang memiliki rata-rata terendah adalah HP5 dengan bunyi indikator adalah saya belum tentu layak mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat ketidakpastian di antara generasi Z terkait persepsi mereka akan sebuah kelayakan untuk mendapatkan penghargaan atau perlakuan khusus dalam pekerjaan. Agar hak psikologis daripada generasi Z sebagai seorang karyawan itu terjaga dengan baik atau terpenuhi, maka perusahaan perlu merancang kebijakan sumber daya manusia yang mendukung, termasuk dengan memberikan kebebasan kepada karyawan dalam mengambil keputusan dan menghargai terkait dengan kontribusi mereka. Untuk pembahasan yang kedua adalah ambisi karir, memediasi pengaruh positif hak psikologis terhadap keterlibatan kerja pada generasi Z. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa ambisi karir memediasi pengaruh positif di antara hak psikologis terhadap keterlibatan kerja pada generasi Z. Dan juga mediasi dalam penelitian ini bersifat parsial dan temuan sejalan ataupun selaras dengan Lin et al. Yang menunjukkan bahwa ambisi karir juga sebagai mediasi parsial dalam penelitian mereka. Dan untuk walaupun ambisi karir ini memiliki peran mediasi secara signifikan, ditunjukkan bahwa hak psikologis terhadap keterlibatan kerja juga menunjukkan dampak yang maupun pengaruh yang signifikan. Dalam ambisi karir memiliki indikator dengan rata-rata terendah, yaitu di angka 1 dengan bunyi saya akan melakukan apapun untuk meningkatkan keamanan pekerjaan saya. Dan rata-rata terendah ini mengindikasikan bahwa generasi Z merasa perlu mengamankan posisi pekerja mereka secara permanen dan lebih merasa terbuka terkait dengan peluang karir yang lebih menantang. Sampailah pada tahap simpulan. Untuk simpulan dari tesis yang sudah saya lakukan, sampailah pada tahap kesimpulan, yaitu untuk simpulan dari hasil penelitian yang saya lakukan. Yang pertama adalah hak psikologis berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja pada generasi Z. Semakin tinggi hak psikologis yang dimiliki oleh generasi Z, semakin tinggi pula tingkat keterlibatan kerja mereka. Yang kedua, yaitu ambisi karir secara signifikan memediasi pengaruh positif hak psikologis pada keterlibatan kerja pada generasi Z. Ambisi karir berperan sebagai mediasi parsial yang menjelaskan sebagian dari pengaruh hak psikologis terhadap keterlibatan kerja. Jadi meskipun ambisi karir berperan sebagai mediator, pengaruh langsung hak psikologis terhadap keterlibatan kerja tetap signifikan. Implikasi praktis yang pertama adalah meningkatkan rasa penghargaan dan keterlibatan dapat dilakukan dengan cara menciptakan sebuah sistem penghargaan berbasis kinerja yang konsisten dan objektif, sehingga dapat memberikan pengakuan terhadap kontribusi individu secara adil dan menghindari perlakuan khusus yang bersifat istimewa. Lalu untuk implikasi praktis yang kedua adalah perlunya strategi retensi dan juga pengembangan yang lebih fokus pada kecepatan pertumbuhan, pengembangan keterampilan dan juga fleksibilitas karir. Untuk implikasi teoritis dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori terkait keterlibatan kerja, hak psikologis dan juga ambisi karir, dan khususnya pada konteks generasi Z. Mengerti peran mediasi ambisi karir dalam hubungan hak psikologis dan juga pada keterlibatan kerja. Dan yang ketiga adalah membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi variabel lain yang mungkin dapat berinteraksi dengan hak psikologis dan juga ambisi karir. Penelitian ini terdapat keterbatasan, diantaranya adalah penggunaan desain penelitian cross-seksional yang membatasi analisis hanya ada di satu titik waktu tertentu saja dan belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh populasi dari generasi Z di Indonesia. Dan metode pengumpulan data melalui survei online menggunakan Google Form yang diisi juga secara mandiri oleh responden memiliki potensi untuk menimbulkan bias dalam jawaban yang diberikan. Juga peneliti memberikan beberapa saran yang tertampil pada slide presentasi. Disebutkan peneliti menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga jika ada saran yang membangun sangat dipersilahkan. Terima kasih untuk perhatiannya dan semoga selalu dalam keadaan sejahtera. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.